Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas analitik dan visualisasi data C. Di sini kami akan membahas mengenai paper yang kami kerjakan, berjudul Analisis Hubungan Antara Progres Vaksinasi dengan Kasus Kematian karena COVID-19 di Indonesia. Sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Anissa Wulandari dengan NIM 2024 10 10 10 19. Saya Rina Agustin dengan NIM 2024 10 10 10 15. Selanjutnya ada saya Muhammad Amirul Mukminin NIM 2024 10 10 11 18. Selanjutnya saya Franz Wite Jonathan Simamora dengan NIM 2024 10 10 11 47. Selanjutnya ada saya Naimat Tamimah dengan NIM 2024 10 10 1004. Nah, apa sih yang melatar belakangi paper kami? Jadi, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu merupakan masalah kesehatan terbesar yang sedang melanda di seluruh dunia dan dianggap sebagai pandemi global oleh WHO. Semakin hari, angka kematian yang disebabkan COVID-19 pasti meningkat. Maka dari itu dilaksanakan yang namanya program vaksinasi, gunanya untuk mengurangi kasus positif dan kematian akibat COVID-19. Namun, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat pro kontra yang menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 itu berpengaruh terhadap kasus positif dan kematian akibat COVID-19. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami mencoba membuktikan apakah semakin besar presentasi progres vaksinasi suatu negara itu berpengaruh terhadap semakin menurunnya kasus kematian akibat COVID-19. Selanjutnya, metode. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode regresi linear sederhana, yaitu model dengan regresi tunggal X yang memiliki hubungan dengan respon Y yang merupakan garis lurus. Secara sederhana, regresi linear sederhana dapat diartikan sebagai regresi linear yang hanya melibatkan satu variabel bebas X, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel respons, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regrensi, dan X merupakan variabel prediktor. Pada model ini, variabel terikat adalah jumlah kematian, dan variabel bebasnya adalah persentase vaksinasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 dataset, yaitu data progres vaksinasi di seluruh dunia, data populasi dunia, dan data kasus kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia. Data-data yang telah dikumpulkan dapat diolah dengan menggunakan salah satu metode pra-pemrosesan data, yaitu membersihkan data dengan menghapus data dengan nilai 0 pada dataset progres vaksinasi. Setelah data sudah melalui proses cleaning, proses selanjutnya yaitu proses pengolahan data menggunakan metode simple regressis linear. Langkah setelah pemrosesan data. Yang pertama, kita mengimportkan library yang akan digunakan yang ada di Python, yaitu library Sklearn, Pandas, Matplotlib, Pylab, dan NumPy. Selanjutnya, kita memanggil datasets dengan format CSV yang akan digunakan dengan menggunakan perintah pd.read yang ada di Pandas. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah tabel atau penggabungan dari beberapa data yang berdasarkan nama negara. Sebelum itu, kita harus mencari perbedaan yang ada di antara beberapa dataset WHO dataset dengan population dataset. Setelah mendapatkan perbedaan, maka akan mengubah perbedaan tersebut menjadi satu variabel yang sama. Hal yang sama juga dilakukan pada dataset vaksin _dataset.csv. Setelah itu, kita memilih beberapa kolom yang akan digunakan dari setiap dataset yang ada. Dan terakhir, dilakukan penggabungan data yang bertujuan untuk membuat sebuah data frame final dengan menggunakan penggabungan antara dataset WHO dengan dataset population dalam satu data frame, yaitu WHO population merge. Selanjutnya, untuk ke tahap selanjutnya kita harus mengubah tanda koma yaitu menjadi data float. Selanjutnya kita akan mencari rasio vaksinasi terhadap populasi di negara tersebut. Maka dilakukan perhitungan rasio dengan membagi total populasi yang telah melakukan vaksinasi dibagi dengan total populasi yang ada di negara tersebut. Dan hasil tersebut dapat dikalikan dengan 100% dan menyimpannya dalam sebuah kolom baru yang dinamakan rasio. Lalu melakukan plot antara rasio vaksinasi dengan kematian COVID-19. Pada penelitian ini digunakan pada region Indonesia
dan kemudian melakukan pengukuran keakuratan model regresi yang diteliti dengan menghitung MAE dan menggunakan matriks evaluasi yaitu MSI. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Progres vaksinasi di Indonesia. Nah, pada pelaksanaan program vaksinasi di COVID-19 di Indonesia, itu dimulai pada tanggal 13 Januari 2021, yang masih berlangsung hingga sekarang. Nah, berdasarkan data yang didapatkan dari situs Our World in Data, dapat diketahui jika persentase warga Indonesia hingga 27 November 2021, sebanyak 50% warga Indonesia sudah melakukan vaksinasi baik dosis pertama maupun dosis kedua. Nah, pada gambar di samping, yaitu yang berwarna hijau gelap merupakan jumlah warga Indonesia yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua, sedangkan warna hijau terang itu merupakan jumlah warga Indonesia yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama. Rata-rata kematian akibat COVID-19 di Indonesia semenjak terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia itu sudah berhasil menyebabkan kematian hingga 5,24 juta orang. Nah, dari grafik di samping dapat kita ketahui bahwa pada bulan Agustus itu COVID-19 itu mengalami kenaikan dan mengalami penurunan itu pada bulan September. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis menggunakan metode simple linear regresi. Nah, setelah sebelumnya telah dilakukan pengolahan data pada data-data yang kami pakai pada penelitian kali ini, hingga menghasilkan suatu data frame yang kemudian dibuat satu grafik seperti pada gambar di samping. Nah, pada grafik tersebut dapat dilihat jika memang kasus kematian itu berhubungan dengan persentase vaksinasi, di mana semakin besar persentase vaksinasi maka kasus kematian akan mengecil. Namun karena ini menggunakan implementasi model regresi, maka perlu dilakukan pencarian koefisien dan intercept. Nah, pada penelitian kali ini kami telah menemukan besar koefisien sebesar minus 10,767255582 dan besar intercept sebesar 506,987635596. Nah, dari koefisien dan intercept tadi, maka grafik selanjutnya adalah memiliki garis vertikal. Nah, dalam grafik tersebut dapat dilihat jika jumlah kematian semakin menurun ketika semakin besarnya persentase vaksinasi. Namun, karena ini menggunakan metode regresi, maka perlu diperhatikan juga letak titik atau plot, di mana pada grafik di samping terlihat jika plot-plot atau titik-titik itu jauh menyebar dari garis vertikal. Dilihat pada pertengahan terjadi kelonjakan ketika persentase vaksinasi masih sebanyak 5-15%. Nah, dari model tersebut bisa dikatakan jika model yang kami buat ini tidak sempurna atau tidak normal. Nah, selanjutnya diperlukan pengukuran keakuratan model, yaitu dengan menggunakan perhitungan MAE dan MSI dan R-squared, sehingga menghasilkan hasil yaitu mean absolute error sebesar 361,70, kemudian MSI sebesar 227,099,17 dan R2 score sebesar 0,05. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil analisis. Dari grafik di samping dapat dikatakan jika model yang kami buat bisa dikatakan tidak normal atau baik, dikarenakan plot-plot yang tersebar menjauhi garis vertikal. Dalam perhitungan keakuratan juga menunjukkan jika R2 score menunjukkan angka 0,05 yang artinya sangat jauh dari angka 1. Sehingga bisa diartikan jika variabel bebas yang digunakan dapat menjelaskan atau mempengaruhi dinamika kematian sebesar 5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ikut diteliti. Selain itu, dengan tidak terdapatnya variabel lain yang terlibat dalam penelitian ini seperti virus 19 varian baru. Simpulan dan saran dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu untuk simpulannya, semakin besar persentase vaksinasi COVID-19, maka kasus kematian akan berkurang. Dan dengan mengimplementasikan model regresi linear dan menggunakan koefisien dan intercept,
menemukan atau mendapatkan hasil bahwa jumlah kematian yang ada semakin menurun berbanding terbalik dengan persentase vaksinasi COVID-19. Dan saran dari kami adalah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perlu dilakukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai variabel yang terlibat dalam penelitian ini, seperti munculnya virus COVID-19 varian baru dan lonjakan kasus baru yang terjadi dari bulan Juni hingga September 2021, sehingga dengan keterlibatan variabel eksternal lain dapat memberikan pengaruh yang lebih optimal terhadap hasil penelitian yang lebih akurat dan stabil. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.